Alhamdulillahirabbil wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Hadratul mukarramin, para masyayikh, khusus Buya Kiai Said. Saya selalu minder kalau ketemu Buya ini karena kapasitasnya seperti Daina sama Wasumursad. Sama Wasumursad. Tapi Allah itu maha adil karena konsep keadilan itu watu syai'in fi mahallih. Mungkin jelas alim Buya, ketua umum Buya, sekolah di Mekah Buya, profesor Buya. Tapi alhamdulillah mahal saya. Masuk. Kalah alim tapi ya insyaallah menang. Jo kata abang. Guru spiritual saya, Gus Ali Masyuri. Ini doa beliau semuanya makbul kecuali satu. Lupa saya. Saya ingat. Kemudian Kang Ridwan Kamil, ini sama-sama korban PHP kisah. Karena dari awal saya dan Kang Emil ini jadi tamu kerajaan, tamu kedutaan, tapi alhamdulillah sampai lagi ini tidak pulang. Karena Allah memanggil orang yang mampu, karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi akan memampukan orang yang terpanggil. Termasuk kalian ini ya. Jadi terakhir mujamalah nggak ada, kemudian furodah nggak ada, kemudian pura-pura ada. Nyar. Dan juga perusahaan baru ini, Islam Nusantara Foundation. Namanya Foundation kan, CEO-nya lah. Bapak Ibu dan para pemirsa live yang saya muliakan, salah satu yang saya pelajari dan saya kagumi dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika ada menyikapi cacian, bulian dan makian, yang mungkin dari sekian kawan-kawan Nahdlatul Ulama, mungkin saya termasuk orang yang paling sering dibully, dicaci, dimaki. Termasuk mungkin yang paling kekinian adalah persoalan dengan sejak kapan rendang punya agama. Sejak kapan rendang punya agama. Kemudian ada yang memberikan kontra narasi dengan mengatakan sejak Batik dan Angklung punya keluarga negaraan. Kemudian ada yang mengatakan ini jawaban yang sangat cerdas bagi orang yang tidak cerdas. Itu di Twitter saya bacanya, bukan saya. Tapi apapun itu, saya selalu feedback atau respon terhadap cacian dan makian itu dengan doa yang baik. Karena saya meyakini doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada orang lain itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya saya nggak pernah mendoakan Pak Helmi ini untuk menikah lagi. Karena saya khawatir kembali. Doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Istrinya itu jadi Lebih bijak. Karena kulul asya tarhalu wala ta'udu illa du'a. Yarhalu birroja wa ya'udu bil ato. Menarik. Masuk. Karena di depan kiai saya harus kelihatan alim dikit lah. Walaupun menurut Al-Maful Abayaitim, beliau mengatakan ketika saya dulu dibully soal ceramah di gereja itu, saya sempat salah i'rab itu, beliau mengatakan Miftah ini modal prototipe qalilum minal yakin khairum min katsir minal ilmi wal amal. Jadi yang dimiliki mungkin minimalis tetapi hasilnya maksimalis, daripada banyak yang maksimalis tapi hasilnya minimalis. Kalau saya tetap kata Gus Ali, ilmunya minimalis tapi amplopnya maksimalis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu, kalau kita Mbak ini kita alien yang realistik, artinya apa? Yang ada real-realnya saja. Walaupun saya Muslim, tapi soal uang saya senang uang kafir. Salah satu pembulian yang pernah dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah.
Kemudian ada satu tokoh di Madinah yang sangat tersinggung dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Beliaunya adalah Abdullah bin Ubay, yang kemudian sangat marah dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ubay bin Salul. Nah, salah. Ubay bin Ka'ab, bukan bin Salul. Abdullah bin Ubay tadi. Abdul Muslim. Pada akhirnya Enggak, kalau Abdul bagus, bapaknya yang ulang. bapaknya Ubay Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, bapaknya Ubay bin Salul. Maksimal. sengaja biar dikoreksi. Makanya Ubay bin Salul punya anak Abdullah. Jadi Ubay bin Salul. Sampai kemudian dia mengatakan gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakan. Artinya kalau kemudian hari ini saya hanya dibilang miftah telek itu ya lumrah. Nabi Muhammad pernah dikatakan anjing. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakan. Waktu itu kan ramai itu kan. Miftah telek gitu kan. Saya bangga dengan telek karena sejelek-jeleknya telek insya Allah nggak ada orang yang berani menginjak-injak. Sama sing wani. Nah, yang kemudian menjadi kesabaran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah proses untuk berdakwah itu. Karena memang dakwah itu afiliasinya dengan Jibril bukan dengan Israil. Artinya dibutuhkan kesabaran. Sampai kemudian akhirnya anak dari Ubay bin Salul ini kemudian masuk Islam kan. Nah, yang kemudian pengen saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa proses moderasi itu sudah dilakukan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian ketika yang bersangkutan ini meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian diminta oleh anaknya untuk takziah kepada bapaknya yang mengusung. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW kemudian beliau berkenan untuk melakukan itu. Sampai ujungnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk mensolatkan jenazah almarhum. Waktu itu belum ada larangan, sampai kemudian Allah menurunkan satu ayat dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kalau ini nggak salah gitu. Jadi ini ujian munakosah. Iya. Cocok ini. Profesor. Kan saya dengan kiai saya sama-sama prof. Kalau kiai saya profesor, Gus Miftah provokator. Jadi sampai kemudian turun ayat ini wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Yang kemudian dulu saya masih ingat zaman Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi ketika membedah ayat ini, ketika ditanya oleh orang-orang waktu itu apa di Solo itu MTA, karena orang MTA waktu itu menafsirkan ayat ini sebagai dalil untuk menolak tahlilan. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kemudian yang dimaksud dengan ala ahadin minhum itu siapa? Kira-kira begitu. Sehingga kemudian waktu itu kemudian kalau kita baca dalam tafsir Al-Misbah itu Profesor Dr. Berisa mengatakan yang dimaksud ahadi minhum itu satu orang munafik, kemudian dia adalah orang kafir. Nah, Mbah Hasyim Muzadi waktu itu beliau mengatakan apa? Pejabat yang korup itu haram untuk disolati berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena pejabat korup itu dianggap munafik. Maka wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Nah, kemudian yang pengen saya sampaikan adalah begitu sabarnya proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga atas kesabarannya inilah kemudian setelah beliau takziah kepada mayit almarhum, kemudian ratusan anggota keluarga dari ini almarhum ini kemudian menyatakan untuk masuk Islam. Nah, mungkin dalam tafsir yang lebih sedikit, walaupun saya sering mengatakan begini Pak Ilmi, saya paling nggak suka kemudian ketika seseorang itu dibenci, dicaci, dimaki. Itu keperbandingannya dengan Nabi Muhammad SAW. Aku nggak masalah dibenci. Kenapa? Nabi Muhammad juga dibenci. Ini tentunya perbandingan yang terlalu jauh. Kalau Nabi Muhammad itu dibenci, yang membenci pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Sementara kalau kayak saya dibenci, bisa jadi musuh yang membenci saya benar, saya salah. Atau sebaliknya. Bijaksana dong. Depan profesor. Nanti kalau nggak depan profesor yang misuh lagi. Jadi kita terlalu sering kemudian membandingkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan masalah saya dimusuhi, itu Nabi Muhammad juga dimusuhi. Pada akhirnya kita paham bahwa Nabi Muhammad dimusuhi itu pasti benar, yang memusuhi pasti salah. Makanya kemudian kalau saya mengambil apa yang kemudian Nabi Muhammad contohkan adalah ketika kita berbicara uswatun hasanah. Karena saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugas kiai itu apa? Untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kalau kiai dicontoh, ya contoh apanya? Apalagi kiai abal-abal kayak saya kan. Nggak ada dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mensikapi bulian ya, kemudian kita lihat akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlak Kanjeng Nabi itu apa? Kanjeng Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Sementara kita umatnya sebaliknya. Kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Padahal ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sempat bisa diem ya. Sampai bisa diam, nggak bisa teriak-teriak. Tugas kamu tahun depan. Jadi kalau susah diem, kalau seneng ngomong. Makanya dulu ada satu quote yang saya sampaikan di podcastnya Mas Didi waktu itu adalah musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya selama ini ketika kita mensikapinya diam-diam saja, tanpa harus kemudian menghilangkan persatuan yang tadi Kang Ahmad Muzani sampaikan, bahwa perbedaan pendapat di antara kita seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan. Kalau kemudian mungkin kalau dalilnya Pak Kiai saya dalam jurumnya itu Pak Ahmad Domatu kata bunuh alamatan letopi itu. Wah betul. Pak Ahmad Domatu kata bunuh alamatan letopi. Kemudian dilanjutkan wa Ahmad Domatu kata bunuh alamatan likofi. Nah, yang terjadi hari ini ketika kita berbeda pendapat dan lain sebagainya, itu jatuhnya justru domah bukan kasar. Ya, betul Bang. Jadi jatuhnya itu bukan kempel tapi justru pecah belah. Padahal ketika kita kasroh, fatakunu alamatan lirabbih, akan muncul kemuliaan, akan muncul keagungan dan lain sebagainya. Dulu abah saya itu istimewa Bu. Istimewanya adalah ketika saya dulu berangkat ke Jogja, beliau cuma pesan satu hal kepada saya waktu itu, kalamun alafdul mufidun kastakin. Waktu itu beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu pengen menjadi orang yang berfaedah, kamu harus istiqomah. Pemahamannya begitu. Sampai kemudian ketika viral, Abah saya mengatakan apa Abah? Liroki wan nasbi wajar nasolah ka'arifina fa'inana minal. Seorang orangnya kurang alim ngerti dikit lah. Jadi yang paling kemudian hari ini mengkhawatirkan dalam kondisi hari ini adalah perpecahan. Padahal kemudian kalau kita melihat spirit Nabi Muhammad SAW ketika terjadi peristiwa banjir bandang di Masjidil Haram, kemudian saat itu semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya, sehingga hampir saja terjadi perang. Maka kemudian disepakati siapa yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata itu Banu Saibah. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian adalah Nabi Muhammad SAW ternyata yang masuk pertama kali. Tapi dengan kelegaan beliau, kelegowan beliau tidak memasangkan sendiri, tapi meminta semua kabilah untuk memegang kain itu, mendekat kepada Ka'bah, kemudian beliau memasangkan. Mungkin, Bu ya, saya kemudian menduga-duga ketika Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan, beliau minta ketika membuat ibu kota Nusantara, minta supaya gubernur di seluruh Indonesia membawa tanah dan air. Nah, mungkin semangatnya adalah itu. Maka bagi orang yang gagal paham, kemudian apa? Kenapa ibu kota dipindahkan ke tempat buangan setan, demit, jin, iblis? Sehingga jadi masalah. Kalau saya dulu ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah? Ibu kota dipindah ke Kalimantan, saya jawab, tidak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke Kalimantan. Lali. Jadi move on itu gagal move on itu cobaan, pura-pura move on itu pencitraan. Mungkin aja. Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal. Lagunya siapa? Kalau pakai saya jangan sampai ke sana. Karena ini kubur. Jadi kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW menyikapi bulian yang begitu indah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini hadir sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan orang-orang kayak saya, kita doakan orang-orang kayak Buya yang banyak sering dibully, banyak sering dicaci maki, semuanya bisa meneladani dari akhlak baginda Nabi Muhammad SAW ketika dicaci maki. Saya selalu mengatakan, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekurangan saja bicarakan akhlak.
Orang nampaknya biasa juga. Inallah mana wapun Inapa mana mau itu? Mai. Mungkin satu syair persatuan yang bisa kita baca di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Islam Nusantara Foundation ya. Mudah-mudahan ke depan Islam Nusantara Foundation punya banyak proyek. Amin. Proyek akhirat itu. Proyek akhirat. Proyek langit. Mengetuk pintu langit. Adarullah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaji gratis mantepnya. Dihaturkan ribuan terima kasih hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, kita dengarkan kalimat tasyakkur dari Akbar Anwar, dari sahabat kita Akbar Anwar Baflak dan Kevin Haikal. Silakan Kevin Haikal. Ayo bar. Padanya silakan. Ayo bar. Ayo maju. Ayo walau saatan bar. Ayo bar. Ini mantan staf